kamera yang memang bersesuaian untuk kita dengan harga mampu milik ataupun dengan harga yang lumayan tinggi. Selamat malam, salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Anda semua yang menonton video saya ini. Kembali lagi bersama saya, Ellen. Apalagi subscribe lagi, kasih banyak-banyak, bukan karena bayar bah, kita saja bah ini. Oke guys, masih lagi bersama saya Ellen. Oke, selamat malam ke orang semua. Harap apa yang kita inginkan hari ini semua sudah terlaksana dengan baik lah kan. Jadi kalau korang tengok background saya itu, korang abaikan saja. Yang korang nampak kayu-kayu itu semua itu next project untuk saya punya plan. Harap apa yang kita plan semua berjalan dengan lancar lah kan. Oke. Jadi thank you kalau korang sudah support saya, dan yang masih lagi baru dalam channel saya ini bolehlah support kan dengan cara like, share dan juga subscribe channel saya ini. Oke, jadi macam yang korang tengok dekat bawah tajuk sana, hari ini kita akan berkongsi tips lagi untuk pemilihan kamera sebagai YouTuber pemula ataupun blogger pemula lah kan. Sebab mungkin ramai kawan-kawan kita di luar sana yang teringin sangat jadi YouTuber ataupun sebagai blogger. Tapi disebabkan kita tiada modal yang banyak untuk membeli kamera yang berkualiti ataupun yang baik untuk recorder ataupun sebagai perakam kita semasa jadi YouTuber ataupun blogger lah. Tapi di video kali ini saya akan berikan beberapa pilihan kamera yang mungkin cukup budget kita, ataupun mungkin apa yang kita boleh guna untuk record sebagai pemula lah kan. Jadi terus tengok video ini sampai habis, dan macam selalu sebelum kita kepada video dia, jangan lupa like video saya ini, share kepada kawan-kawan korang semua supaya dorang pun tahu apa info terbaru daripada saya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya serta aktifkan tombol lonceng di sebelah subscribe. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita masuk kepada pemilihan kamera, apa kamera yang sesuai untuk dijadikan recorder kita ataupun perakam video kita, yang mana kalau kita baru saja start sebagai YouTuber ataupun blogger lah kan, ini adalah mengikut budget kita. Macam saya cakap, kalau kita ada budget lebih, kita boleh dapat kamera yang lagi berkualiti tinggi untuk menghasilkan video yang berkualiti tinggi lah. Jadi sebelum itu kita tengok dulu beberapa kamera yang memang budget dia dari 1.000 ke 10.000, yang mana kebanyakan blogger ataupun YouTuber yang sudah berjaya guna kamera ini untuk record video dorang lah. Jadi kita sama-sama tengok dekat sini. Oke guys, so kalau kita tengok dekat sini, kalau kita masuk dekat internet ataupun dekat Google, kalau kita type dekat sini kan, antara kamera yang digunakan untuk vlog, kita boleh tengok banyak kamera sebenarnya kita boleh gunakan untuk dijadikan sebagai recorder video kita. Ini kalau kita tengok dekat sini, memang ramai juga YouTuber yang review antara kamera yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai recorder video kita lah. Tapi hari ini kita akan tengok top 10 kamera yang terbaik untuk dijadikan sebagai recorder video kita mengikut budget kita sendiri lah. Jadi kalau kita tengok ni, ada sini yang mana top 10 kamera terbaik untuk video di Malaysia lah kan. Jadi kita masuk ini adalah mengikut budget kita sendiri lah kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada 10 jenis kamera yang memang bersesuaian untuk kita dengan harga mampu milik ataupun dengan harga yang lumayan tinggi, mengikut budget kita sendirilah untuk menghasilkan video yang lebih berkualitas tinggi. Oke. Jadi yang pertama kita boleh tengok ada GoPro Hero 8, yang mana kamera ini terbaik dengan harga yang mampu milik, yang mana harga dia kalau kita tengok di sini, harga jualan di kat Lazada hanya 1.499, dan juga harga jualan di Shopee sebanyak 1.629 ringgit lah. Jadi kamera ini sesuai untuk dijadikan sebagai recorder untuk aktiviti lasak. Dan yang kedua kita ada Canon EOS 250D, yang mana kamera ini terbaik untuk pemula lah. Tapi harga dia untuk dekat Shopee 2.150, dan juga dekat Lazada
2190. Ini adalah harga jualan dekat Shopee dan juga Lazada, tapi ini bukan harga asal untuk setiap pasaran ataupun dekat kedai lah. Jadi ini adalah untuk harga jualan dekat Shopee ataupun Lazada saja. Mungkin harga kedai lagi murah ataupun lagi mahal, kita tidak pasti. Oke, yang ketiga kita ada Nikon Z50, yang mana ini kamera jenis video 4K, dan harga jualan dekat Lazada dan Shopee memang mahal. Kalau kita tengok dekat sini, dekat Lazada Rp4.099 dan juga dekat Shopee Rp4.029. Dan yang kelima kita ada Panasonic Lumix DCG95, yang mana dekat Lazada karena jual semahal 4.350 dan dekat Shopee tidak dinyatakan dekat sini. Mungkin kita boleh cari sendirilah dekat Shopee kalau kita mau beli. Dan untuk yang kamera kelima kita ada Fujifilm X-T30, yang mana kamera ini dengan kawalan autofocus dengan yang cepat lah. Dan harga dia untuk dekat Lazada ada 4.659 dan dekat Shopee 4.450. Dan untuk yang keenam kita ada Sony Cybershoot DSC RX100. And then kalau kita tengok dekat sini, harga dia dekat Lazada 4.699 dan dekat Shopee juga sama Rp4.699. Dan yang ketujuh kita ada Sony Cybershoot DSC RX10 version 3 digital kamera. Yang ini adalah kamera ciri zoom paling jauh dan harga dekat Lazada Rp4.859 dan harga jual dekat Shopee Rp4.828. Dan yang ke-8 kita ada Sony Alpha E6600, dan ini kamera terbaik untuk YouTuber, yang mana sesuai untuk vlog lah. Tapi kalau tengok harga dekat sini memang mahal, yang mana dekat Shopee harga dia Rp5.078 dan dekat Lazada Rp5.098. Dan ke-9 kita ada kamera Nikon D780, yang mana kebiasaannya kamera ini digunakan untuk merekam sempena upacara perkawinan lah. Kebanyakan orang guna ini untuk merekam ataupun menggambar. Dan harga dekat Lazada sebanyak ataupun semahal, ini memang mahal, yang mana harga dia Rp988 dan dekat Shopee harga dia Rp8.459. Dan yang terakhir, yang mana ini adalah kamera yang memang berkualiti tinggi dan juga penghasilan video dia memang berkualiti tinggi, yaitu nama kamera dia Nikon D850, yang mana untuk kamera ini dia memang berkualiti tinggi untuk kamera yang ataupun video yang memang terang lah. Dan dekat Lazada dia tidak dinyatakan harga dia dekat sini. Kalau kita mau cari mungkin boleh, ataupun kita boleh terus pergi dekat kedai. Dan untuk dekat Shopee harga dia Rp11.688. So ini adalah antara kamera yang terbaik untuk kita guna mengikut budget untuk record video sebagai YouTuber ataupun vlogger. Oke guys, tadi kita sudah tengok 10 kamera terbaik yang mana YouTuber dan juga vlogger yang sudah memang lumayan berjaya dorang guna kamera itulah kan. Jadi harga dia pun memang mahal. Kita tengok tadi yang paling murah pun GoPro Hero 8 yang tuh harga dia pun sampai 2.000 sudah. Dan yang paling mahal tadi ada Nikon 11.000. Oke, kalau korang tanya saya balik, Ellen, takkan kita mau spend duit kita beribu-ribu ringgit hanya untuk beli kamera itu, sedangkan kita baru saja mau start sebagai YouTuber ataupun blogger kan. Oke, saya tanya korang ada handphone kan? Dan handphone korang tuh boleh record video kan? Boleh tanggap gambar kan? Oke, jadi jangan jadikan alasan kita tiada kamera, kita tidak boleh jadi YouTuber ataupun video creator untuk mula ataupun untuk start. Jadi macam saya sendiri guna handphone. Jadi apa yang saya mau cakap dekat sini, untuk pemula kamera yang terbaik untuk kita jadikan sebagai recorder video kita adalah handphone kita tu sendiri. Sebab apa? Handphone punya kamera sekarang pun sudah setaraf dengan kamera-kamera yang tadi. Oke, itu
depends macam mana kita edit kita punya video lah. Oke. Jadi antara handphone yang terbaik sekarang yang kita ada Huawei yang paling latest P20, and then Samsung yang paling terbaik pun ada Samsung 20 Plus, and then paling terbaik sekarang yang kebanyakan orang guna iPhone 11 itu memang terbaik semula. Jadi jangan jadikan alasan kita tiada kamera, kita tidak boleh record video. Padahal kita punya handphone itu pun dia punya kamera sudah setaraf dengan kamera-kamera yang tadi. Jadi kita guna handphone kita sebagai pemula untuk record video kita. Oke, jadi pendek kata di sini, kamera yang paling terbaik untuk kita guna sebagai record, yang mana kalau kita baru saja start sebagai YouTuber ataupun blogger, adalah handphone kita itu sendiri. Oke guys, jadi kita sudah di penghujung video. Jadi kesimpulan dari sini, jangan jadikan alasan kita tiada kamera yang 10 tadi, kita tidak boleh jadi sebagai video creator ataupun YouTuber ataupun blogger. Sedangkan kita punya kamera handphone ini pun sudah menunggu kita untuk kita record video kita sendiri. Oke, jadi pendek kata ataupun kesimpulan yang terbaik daripada tips saya ini ataupun perkongsian saya ini adalah kamera yang terbaik untuk pemula adalah handphone kita itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu saja tips dan perkongsian saya malam ini. Harap apa yang saya sampaikan ataupun apa perkongsian yang saya bagi ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada kita, khususnya kepada yang berminat untuk jadi sebagai video creator atau dikenali sebagai blogger ataupun YouTuber lah kan. Jadi jangan jadikan alasan tiada kamera kita tidak boleh jadi YouTuber. Oke, jadi mungkin itu saja. Saya harap kita berjumpa lagi di next video. Oke, jadi sebelum saya ciao, macam selalu, jangan lupa like video saya ini, share kepada kawan-kawan korang semua supaya dorang pun tahu info terbaru daripada saya. Dan juga yang paling penting, jangan lupa subscribe channel saya dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelah subscribe supaya setiap kali saya upload video korang tidak ketinggalan dari saya. Oke, jadi itu saja dari saya ciao dulu. Oke, bye-bye.